Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ibu Suryati mata pelajaran fikih. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Al-Qawaidul Khamsah atau 5 kaidah fikih. Dari 5 kaidah fikih ini terdiri dari yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung tujuannya. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan. Yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisiri. Kesulitan menuntut kemudahan. Yang keempat, ad-dororu yuzalu. Bahaya harus dicegah. Yang kelima adalah al-adatu muhkamatun. Kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Nah, itu qawaidul khamsah, kaidah fikih yang 5. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung tujuannya, ya. Dasar hukumnya adalah innamal a'malu binniyat. Sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Ini minggu kemarin kita telah bahas. Contohnya misalnya fungsi dari niat itu adalah untuk membedakan ibadah dengan adat. Contohnya puasa. Ada dua orang sama-sama tidak makan dan minum. Yang satu tidak niat untuk puasa, yang satu niat untuk puasa. Maka tidak makan dan minumnya itu akan berbeda. Ya, apa yang membedakan adalah niat. Ya, sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Walaupun ada orang tersebut itu tidak makan dari fajar sampai maghrib, tetapi tidak niat puasa maka tidak dijadikan puasa. Berbeda dengan kalau niat puasa maka dikatakan puasa. Itu contohnya ya, kemarin kita udah bahas. Lalu contoh lagi misalnya sama-sama mandi. Nah, yang satu niatnya mandi wajib untuk membersihkan hadas besar karena mungkin ada kepentingan dia itu habis haid atau mimpi basah atau suami istri habis berjima gitu. Ada seseorang yang mandi tidak pakai niat, sama-sama mandi tetapi akan berbeda. Yang satu niat mandi wajib karena dia itu pakai niat, karena punya hajat, yang satu adalah mandi biasa, seperti itu ya. Nah, di sini dasar hukumnya adalah innamal a'malu binniyat, sahnya perbuatan tergantung pada niat. Lalu, kaidah yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Ini minggu kemarin juga kita sudah bahas, hanya Ibu menjelaskan, lagi sedikit ya, mengingatkan bahwa dasar hukumnya adalah, sebagaimana yang artinya sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu di antara kalian dalam keadaan sholat. Kemudian setan itu berkata pada salah seorang di antara kalian, kamu telah berhadas. Maka janganlah meninggalkan sholat sampai mendengar suara atau menemukan bau. Nah, ini terkadang kita kalau di dalam sholat ya suka ada rasa was-was atau ragu. Misalnya kondisi perut lagi kurang enak gitu, kayak mau kentut gitu. Tapi kita yakinkan kalau kita tidak mencium bau dan tidak mendengar kentut, yakinkan keraguan-raguan itu menjadi bahwa kita itu tidak kentut dan sholatnya lanjutkan. Ini juga hadis Nabi dijadikan sandaran hukum untuk al-yaqinu la yuzalu bisyak ya. Ketika salah satu di antara kalian ragu dalam sholat dan tidak tahu apakah sudah 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan tetapkan rakaat yang diyakininya. Nah, dalam keterangan lain bahwa apabila kita meyakini rakaat yang kita yakini ambilannya yang terkecil ya. Kalau kita ragu 3 atau sudah 4 rakaat maka ambillah 3 supaya kita bisa menyempurnakan lagi 1 rakaat. Atau misalnya kalau udah selesai sholat bisa disempurnakan dengan sujud sahwi. Juga dasar hadis riwayat Muslim di sini berkaitan dengan ragu tadi sudah kentut atau belum karena mungkin posisi perut lagi kurang enak, maka kalau selama kita belum menemukan bau kentut atau keluar kentut, suara kentut, maka yakinkan bahwa sholatnya masih sah, belum batal. Oke, itu anak-anakku dasar hukum al-yaqinu la yuzalu bisyak ya. Nah,
apa namanya, kaidah yang pertama, kedua minggu lalu udah. Nah, minggu hari ini, pertemuan hari ini kita akan, fokus membahas tentang kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taysiri, kesulitan menuntut kemudahan. Dasar hukumnya adalah yang pertama surat Al-Hajj ayat 78. Ya, di sini, bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin." Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Nah, juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dasar hukumnya, eee, bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, diterangkan juga dalam surat An-Nisa ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan sifat lemah. Artinya di sini dasar hukum ini menjelaskan kepada kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysiri, kesulitan menuntut kemudahan, artinya di dalam menjalankan hukum agama Islam tidak menyulitkan, tidak menyempitkan, tidak membebani. Jadi di sini dari dasar hukum ini dalam menjalankan hukum Islam ada yang namanya rukhsah ya. Jadi sebab-sebab rukhsah itu adalah keringanan yang diberikan dalam menjalankan hukum syariat Islam. Apa sebab-sebab rukhsah? Satu, bepergian. Bepergian atau safar ya, safar itu perjalanan jauh yang memerlukan, kurang lebih apa ya, kalau dalam ulama berpendapat kurang lebih 90 kilometer atau 3 marhalah gitu ya. Itu apabila kita bepergian maka sholat, sunnah diqosar ya, diqosar itu apa namanya, yang tadi 4 menjadi 2, juga dijama juga boleh. Dan lagi bepergian juga boleh berbuka puasa ya, sebagaimana dalam firman Allah juga, maridon aw safarin gitu, yang sakit, yang perjalanan boleh berbuka puasa, tapi harus diganti di lain, hari dan di lain bulan ya. Yang kedua, rukhsah itu diberikan kepada orang sakit. Orang sakit itu diantaranya misalnya apabila mau sholat, apa dengan air tersebut mengkhawatirkan sakitnya lebih parah, bahkan apa namanya, eee, jiwanya terancam misalnya, itu boleh dengan tayamum. Juga dalam, sholat orang sakit, tidak mampu berdiri boleh duduk, tidak mampu duduk boleh berbaring. Begitupun, orang sakit juga tidak, berpuasa juga, apa namanya, mendapat rukhsah, tetapi nanti harus diganti, setelah selesai bulan Ramadan ya. Nah, yang ketiga, rukhsah diberikan kepada yang ikrah atau keterpaksaan. Contoh misalnya dalam kondisi terpaksa, ada seseorang dipaksa untuk misalnya mencuri gitu. Mencuri kan nggak boleh ya, hukumnya haram. Karena kalau nggak mencuri misalnya sama bosnya gitu kan, eee maka akan dibunuh gitu. Demi menyelamatkan jiwanya dia terpaksa mencuri, maka itu tidak berdosa karena memang bukan keinginannya, keterpaksa untuk menyelamatkan diri, seperti itu. Contoh lagi misalnya, harus makan makanan haram gitu, kalau enggak saya bunuh, dan itu nyata bukan hanya, apa namanya, iming-iming atau bohong-bohongan. Maka dengan makannya apa, terpaksa juga itu jadi. Karena ini kalau keterpaksaan ikrah itu adalah ada seorang yang memaksanya. Atau kalau kondisi darurat, kalau tidak ada yang memaksa, misalnya di suatu gunung, hutan gitu kan, yang tidak ada makanan yang halal lagi, hanya ada yang haram, karena darurat, kondisi keterpaksaan untuk kita menyelamatkan jiwa supaya kita tidak mati, boleh memakan makanan haram, seperti itu. Yang keempat, rukhsah bagi yang nisyan, lupa. Nah, di sini, lupa contohnya misalnya, apa ya, lagi puasa, lupa ujug-ujug minum. Nah, itu minumnya itu begitu ingat, kita nyadar, maka
lanjutkan puasanya tidak berdosa dan tidak batal karena posisinya lupa. Yang keempat adalah jahlun. Jahlun itu adalah ketidaktahuan, bodoh ya. Ketidaktahuan misalnya dalam sholat. Orang dulu mungkin ya belum belajar tentang sholat, belum mengerti tentang rukun sholat, syarat sah sholat, atau hal-hal yang membatalkan sholat. Contoh misalnya dia lagi sholat garuk-garuk, banyak gerakan, berbicara, atau dan sebagainya sehingga yang membatalkan sholat. Tapi dia tidak ngerti, tidak tahu hukumnya. Maka, karena tidak tahu, kekurangan ilmu, mungkin zaman dulu karena belum ada pengajian-pengajian, kalau zaman sekarang kebangetan ya kalau, tidak tahu gitu, berarti memang tidak mau menuntut ilmu. Kalau zaman dulu kan mungkin, untuk, penyebaran agama Islam itu belum menyeluruh gitu. Maka ketidaktahuan itu ya jadi rusuh, nggak apa-apa. Jadi, lanjutkan aja sholatnya gitu bagi orang yang tidak tahu. Kalau sudah tahu ya jangan sampai dilakukan ya. Yang keenam, rukhsah diberikan kepada, kondisi kesulitan atau usar ya. Di sini contoh kasus misalnya kita kalau di perjalanan kena debu, sementara di debu jalan itu mungkin kena najis, kotoran dan sebagainya. Nah, kita tidak bisa, menghindarinya sehingga suatu saat di luar sana kita sholat zuhur, sholat asar gitu dengan baju yang kena debu itu, bisa dijadikan rukhsah ya, kecuali kalau udah di rumah kita ganti, baju yang bersih yang ada di rumah. Yang ketujuh adalah nafsu, sifat kurang juga diberikan rukhsah. Di sini manusia tidak ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Contohnya, yang di dalam buku ini yaitu, sifat kurang di sini adalah tidak wajib mengerjakan sholat bagi wanita, budak, dan anak-anak. Eee, karena posisinya tadi nafsu, sifat kurang bagi seorang budak atau anak-anak yang memang belum, diwajibkan ya untuk, mengerjakan sholat Jumat gitu. Lalu, batasan masakoh ya, al-masyaqqatu tajlibut taysiri. Batasan masakoh, batasan, kesulitan itu berbeda-beda ya, sesuai dengan, kondisi yang dihadapinya. Jadi ada masyakoh itu ada yang pertama masakoh yang secara umum tidak terlepas dari ibadah atau ketaatan. Artinya gini, walaupun sulit tetap ibadah harus dilakukan gitu. Contohnya misalnya kondisi dingin banget gitu, tapi dia kondisi masih sehat. Hanya posisinya airnya dingin banget, sehingga dia itu nggak mau wudu misalnya, mau ganti tayamum. Nah itu rukhsahnya tidak diberikan karena tidak ada alasan, hanya dingin doang misalnya. Kecuali dinginnya itu, orang yang sakit nggak boleh kena air, kalau kena air bisa menyebabkan sakitnya parah, itu berbeda. Ini mah hanya karena dingin, nggak mau kena air gitu kan dan kondisi tidak dinginnya itu tidak menyebabkan sakit, maka tidak berlaku untuk masyakoh, untuk kesulitan, rukhsah kesulitan itu tidak berlaku. Jadi tetap aja dia wudu pakai air dingin dan sholat, sesuai dengan sholat, saat itu, misalnya sholat subuh atau sholat zuhur dan sebagainya ya. Nah, yang kedua masyakoh yang secara umum bisa lepas dari ibadah, artinya ada rukhsah gitu. Contohnya tadi, orang yang sakit tidak bisa berwudu kena air, karena memang apabila kena air, akan penyakitnya parah bahkan mengancam jiwa. Nah itu namanya masyakoh, eee, apa namanya, secara umum jadi dia itu dalam ibadah boleh diganti dengan tayamum atau misalnya masyakohnya itu sulit tadi contoh, dalam kondisi di gunung gitu, tidak menemukan barang yang halal gitu, akhirnya yang tadinya haram menjadi boleh untuk dimakan, seperti itu masyakoh tingkat sulit gitu, tidak bisa menghindar dari, kesulitan tersebut. Jadi tetapi kalau masyakoh kesulitannya ringan, tadi misalnya kalau sakit hanya sekedar flu, batuk, pilek, lah itu mah, panas biasa tidak menghalangi, tetap aja berwudu, jangan dijadikan, tayamum gitu. Apalagi misalnya dokter juga enggak bilang nggak ada masalah gitu, oke? Nah, sekarang macam-macam rukhsah. Macam-macam rukhsah itu ada 5 ya. Yang pertama adalah wajib hukumnya. Rukhsah itu wajib dilakukan apabila tadi kondisi darurat, kondisi terpaksa, misalnya tadi memakan makanan yang haram karena terdesak, mengancam jiwa, akan mati kalau tidak makan tersebut. Nah itu,
wajib, dilakukannya karena lebih utama menyelamatkan jiwa ya. Yang kedua sunnah, sunnah itu bisa dilakukan bisa tidak gitu, walaupun dapat pahala tidak juga nggak apa-apa. Contohnya mengqashar di saat perjalanan jauh. Jadi hukum mengqashar adalah sunnah ya, bagaimana kalau sunnah ya bisa dilakukan bisa tidak. Nah, bagaimana kondisi kita perjalanan jauh memakai kendaraan sendiri, ya kalau nggak mau qashar nggak apa-apa setiap, waktu sholat dia singgah di suatu masjid, dia sholatlah sebagaimana sholat biasa adaan gitu, bukan, jamak atau qashar dan sebagainya ya. Tetapi kalau mau diqashar juga nggak apa-apa, toh hukumnya sunnah. Itu hukum sunnah, mubah ya, maksudnya rukhsah hukumnya sunnah. Yang ketiga mubah, artinya mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak. Ini di sini adalah contoh salam. Salam itu jual beli melalui pesanan ya. Jadi akad jual beli melalui pesanan dalam istilah fikih adalah salam, itu boleh dilakukan ya, tidak ada hukuman larangan dan tidak ada hukum anjuran. Jadi boleh-boleh saja. Yang keempat adalah khilaf al-aula, artinya di sini ada perbedaan, pendapat, contohnya dalam melaksanakan, jamak sholat. Nah, dalam jamak sholat itu ternyata ikhtilaf ulama, apa namanya, bagi orang yang biasa, tidak suka dengan, apa namanya, menjamak sholat karena memang dia senangnya berjamaah, maka ya dia tidak memilih jamak gitu kan, dia memilih sholat adaan, maksudnya sholat pada waktunya. Kalau di perjalanan berarti dia itu karena biasa berjamaah, maka mampir ke masjid pada waktunya dan dia melaksanakan sholat wajib sholat fardu dengan berjamaah gitu. Oke, yang kelima adalah makruh, artinya lebih baik dihindarkan untuk rusuh tersebut. Contohnya qashar, melaksukan qashar tapi jarak perjalanannya belum mencapai 3 marhalah kurang lebih ya 90 kilo lebih ya, atau ya perjalanan jauh lah memerlukan mungkin sehari atau semalam, perjalanan misalnya hanya perjalanan dari ujung Jakarta ke ujung Jakarta gitu, masih daerah Jakarta gitu, Jakarta Timur, Jakarta Barat, atau ke Bogor, itu kan belum mencapai, marhalah ya, 3 marhalah. Jadi jangan dikosar sholatnya, ya sholat pada waktunya kalau kita mau. Karena kalau dilihat ya hanya 2 jam, 3 jam perjalanan dari Jakarta ke Bogor misalnya, atau bahkan 2 jam, bahkan lewat tol sejam. Jadi tidak ada, rukhsah untuk mengqashar sholat. Jadi hukumnya makruh apabila kita mengqashar sholat ya. Atau misalnya ke Tanah Abang, kelalang keliling gitu kan, sehingga asik, apa namanya, mencari pakaian sehingga zuhur diqashar ke asar. Nah itu juga atau di jamak. Nah itu, makruh, maksudnya tidak, karena tidak mencapai apa ya, persyaratan untuk mengqashar atau menjamak sholat. Oke, baiklah anak-anakku, ini materi tentang, kaidah yang ketiga ya sudah, selesai. Kita semoga apa yang disampaikan oleh Ibu bisa dipahami, untuk pertemuan minggu depan kita memasuki, kaidah yang keempat. Semoga, dari penjelasan Ibu kalian bisa memahaminya. Ibu tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan? Udah di pause, gimana? Ah, stop caranya. Udah Ibu stop. Nge-save-nya gimana?